Saudi. Apa kabarnya nih? Semoga kalian dalam keadaan sehat selalu. Oh ya, kalian udah siapin kopi, teh atau camilan apa belum? Karena kali ini ada banyak hal yang akan kita bahas, maka durasi video ini sudahlah pasti nggak akan singkat. Kalian sudah siap? Yuk kita mulai saja. Di video kali ini kita akan membahas tentang fakta-fakta unik dan menarik yang ada di sebuah negara. Cluenya, negara yang paling lama menjajah kita. Yups, benar banget. Belanda. Nyesek juga sih kalau ingat tentang sejarah penjajahan di negara, apalagi konon dikisahkan sampai 3,5 abad alias 350 tahun. Sesuperior itukah Belanda? Ternyata nggak juga loh, karena ternyata Belanda sendiri pun juga pernah dijajah oleh beberapa negara seperti Spanyol di abad 16. Lalu ada Prancis yang menjajah mulai tahun 1795 hingga 1813, dan jangan lupa juga pada saat Perang Dunia Kedua di mana Jerman hanya butuh waktu 6 hari untuk mengambil alih wilayah Belanda dan mendudukinya selama kurun waktu 1940 hingga 1945. Yang mana pada akhirnya di tahun 1945 itu pula kita memproklamasikan kemerdekaan tanah air tercinta. Sudah ya, jangan dendam, semua itu sudah jadi sejarah yang gak akan bisa kita hapus. Fokus pada kita sebagai generasi penerus bangsa. Bagaimana kita bisa mengambil pelajaran dari sejarah masa lalu untuk memperbaiki agar tidak ada lagi catatan sejarah kelam yang terulang di kemudian hari. Yuk kita lanjut pembahasannya. Belanda adalah salah satu negara kecil yang ada di benua biru alias Eropa. Yang pertama, kita mulai dari bendera. Kalian tahu nggak kalau awal mulanya bendera Belanda itu bukanlah seperti yang saat ini dipakai. Bendera Belanda pertama kali muncul sekitar tahun 1572 selama pemberontakan terhadap Spanyol. Warna aslinya adalah oranye putih biru yang diambil dari lambang Pangeran Willem dari Orange Nassau. Itulah kenapa Belanda terkenal dengan julukan The Orange. Lalu sekitar tahun 1630 hingga 1660, warna oranye secara bertahap digantikan oleh warna merah. Ada sebuah teori yang menjelaskan perubahan warna terjadi karena warna merah lebih mudah dilihat di laut dan merupakan warna populer pada masa itu. Meskipun telah digunakan selama berabad-abad, bendera merah putih biru baru secara resmi ditetapkan sebagai bendera nasional pada tahun 1806 dan dipertegas melalui dekret kerajaan pada tahun 1937. Next, tentang bahasa. Bahasa Belanda adalah bahasa Jermanik Barat yang dituturkan oleh sekitar 20 juta orang, terutama di Belanda dan Belgia serta Suriname. Bahasa ini berakar dari Franka Hilir dan berkerabat dekat dengan bahasa Inggris dan Jerman. Secara etnis, bangsa Belanda sendiri adalah kelompok etnik Jermanik Barat asli yang berasal dari wilayah Belanda dan memiliki budaya serta bahasa yang sama. Secara historis mereka terbentuk dari campuran suku Frisia, Sakson, dan Franka. Etnis Belanda dominan di negara Belanda dengan populasi migran tersebar di dunia seperti Suriname dan Indonesia. Hampir 4 dari 5 penduduk Belanda adalah etnis asli Belanda dengan minoritas signifikan dari Jerman, Turki, dan Maroko. Mengenai iklim di Belanda, negara ini memiliki iklim samudra sedang dengan musim panas yang sejuk dan musim dingin yang tidak ekstrim dan sangat dipengaruhi oleh angin laut utara. Cuacanya cenderung berawan, sejuk dan lembab sepanjang tahun. Musim panasnya masih di suhu rata-rata sementara musim dingin jarang di bawah titik beku. Belanda memiliki 4 musim yang pasti: semi, panas, gugur dan dingin. Hujan sering terjadi sepanjang tahun dengan Juli dan Agustus menjadi bulan terbasah sedangkan Maret menjadi bulan yang terkering. Musim dingin hadir di bulan Desember hingga Februari, rata-rata suhunya di 1 derajat hingga 6 derajat Celcius. Kebayangkan bagaimana nyamannya beraktivitas penuh sepanjang hari tanpa khawatir dengan panasnya matahari. Budaya kehidupan di Belanda menyajikan banyak hal yang menarik, diantaranya 1. Toleransi dan keterbukaan. Belanda dikenal sebagai negara liberal yang sangat menghargai kebebasan individu dan inklusivitas. 2. Budaya bersepeda. Sepeda adalah transportasi utama di Belanda, bahkan jumlah sepeda masih jauh lebih banyak dibanding jumlah total motor dan mobil yang ada. 3. Kehidupan sosial dan komunitas. Masyarakat Belanda sangat menyukai kegiatan klub, mulai dari olahraga hingga hobi yang diikuti oleh hampir semua kalangan usia. Semua itu bisa terjadi karena sistem kerja yang begitu efisiensi di mana orang Belanda lebih memilih bekerja efisien daripada jam yang sangat padat. Itu terbukti dari banyaknya warga Belanda yang bekerja hanya 12 hingga 36 jam seminggu, menjadikannya negara dengan jam kerja terpendek. Begitu juga dengan fleksibilitas yang ditawarkan seperti banyaknya orang tua yang mengambil hari libur tambahan. Misalnya libur di hari Rabu untuk bisa berpartisipasi dalam sebuah acara komunitas atau sekedar untuk berkumpul dengan keluarga. Kebayangkan gimana slow living-nya kehidupan mereka di sana. Lanjut, perihal geografis. Karakteristik geografis utama Belanda merupakan dataran rendah dan reklamasi.
Sebagian besar daratan dibentuk oleh delta sungai dan sekitar 20% wilayahnya adalah reklamasi laut yang dilindungi oleh sistem tanggul dan pompa air. Titik terendah berada di Zuidplaspolder sekitar 6 meter di bawah permukaan laut, sementara titik tertingginya adalah Bukit Valserberg di selatan sekitar 322 meter di atas permukaan laut. Oh ya, kalian tahu nggak kalau Belanda itu salah satu negara yang tidak memiliki gunung loh? Berikutnya tentang iklim. Belanda memiliki iklim maritim sedang dengan musim panas yang sejuk dan musim dingin yang berimbang karena sering terjadi hujan dan angin sepanjang tahun. Pada sektor perairan Belanda kaya akan sungai dan danau, negara ini mempunyai jaringan kanal yang luas, menjadikannya negara dengan status manajemen air yang sangat canggih. Selain di Eropa, Belanda juga memiliki wilayah khusus di Karibia seperti di Bonaire, Sint Eustatius, dan Saba. Belanda juga memegang kedaulatan atas negara konstituen Aruba, Curaçao, dan Sint Maarten. Total luas wilayah Belanda sendiri adalah sekitar 41.800 km persegi. Luas daratannya kurang lebih mencapai 33.500 km persegi dan sisanya terdiri dari perairan. Negara ini dikenal memiliki wilayah dataran yang rendah dengan sekitar 25% wilayahnya berada di bawah permukaan laut. Belanda memiliki 2.500 km persegi lahan hasil reklamasi dari laut. Sebagai perbandingan, luas negara Belanda kurang lebih setara dengan luas Provinsi Jawa Barat. Meskipun wilayahnya kecil, Belanda merupakan negara dengan kepadatan penduduk yang tinggi di Eropa. Pembahasan berikutnya tentang sumber daya alam. Belanda adalah negara yang relatif miskin sumber daya alam namun kaya akan lahan subur dan pengelolaan air yang inovatif. Sumber daya alam utamanya meliputi gas alam, tanah pertanian yang subur, serta ekosistem perairan. Kekuatan utamanya terletak pada pertanian, hortikultura dan industri berbasis perdagangan. Meskipun sumber daya alam fisiknya terbatas, Belanda berhasil menjadi negara maju melalui maksimalisasi potensi lahan dan teknologi. Pada sistem pemerintahan, Belanda menganut sistem pemerintahan monarki konstitusional parlementer dengan bentuk negara kesatuan yang terdesentralisasi. Raja adalah kepala negara seremonial, sementara Perdana Menteri adalah kepala pemerintahan yang memegang kekuasaan eksekutif bersama Dewan Menteri. Negara Belanda terbagi menjadi 12 provinsi dan kota madya yang memiliki otonomi tertentu. Pada sistem politik Belanda adalah negara dengan banyak partai politik yang seringkali menghasilkan pemerintahan koalisi. Lalu bagaimana dengan mata uangnya? Sebelum euro, Belanda menggunakan gulden dari abad ke-17 hingga tahun 2002. Setelah itu negara berganti menggunakan mata uang Uni Eropa yaitu euro. Pemerintah Belanda secara resmi menggunakan euro per 1 Januari 2002. Tentang perekonomian. Setelah mengalami resesi ringan pada 2023 akibat inflasi dan penurunan ekspor, kini perekonomian Belanda adalah salah satu yang termaju dan terbuka di Eropa, menempati peringkat 5 besar di zona euro. Belanda adalah pusat perdagangan dan logistik Eropa yang sangat maju dengan sektor manufaktur, inovasi teknologi dan energi berkelanjutan yang sangat kuat. Belanda mampu mempertahankan posisi sebagai salah satu negara dengan daya saing tertinggi di Eropa. Ekonomi negara ini sangat bergantung pada ekspor yang mencakup 83% dari PDB, menjadikannya pengekspor barang dan jasa terbesar ketiga di dunia. Wow, negara sekecil ini dengan segala keterbatasannya mampu loh menguasai dunia. Lalu ada apa dengan negara kita yang memiliki keberlimpahan di segala sektor? Menyedihkan juga ya ternyata negeri ini. Ampun dah. Sebagai sebuah negara, Belanda mempunyai banyak keunikan, di antaranya 1. Negeri di bawah permukaan laut. Sebagian besar wilayah Belanda terletak di bawah permukaan laut, dikelola dengan teknik polder dan dam untuk mencegah banjir. 2. Negeri kincir angin. Julukan itu kerap disematkan karena ribuan kincir angin bersejarah yang dulunya digunakan untuk memompa air yang kini beralih menjadi ikon pariwisata. 3. Budaya bersepeda. Belanda adalah negara teraman di dunia untuk bersepeda, dengan jumlah sepeda yang kabarnya melebihi jumlah penduduk. 4. Ladang tulip dan bunga. Belanda adalah salah satu eksportir bunga terbesar di dunia dengan ladang tulip yang memukau. 5. Kesenjangan sosial rendah. Penduduk Belanda terbiasa hidup dalam kesetaraan, jarang menonjolkan kekayaan yang menjadikan kesenjangan di negara ini begitu rendah di mana itu tercermin dari mayoritas penduduknya yang begitu dominan bersepeda tanpa mengenal status atau usia. Beda jauh kan sama negara kita? Ya sudahlah. Dan sampailah di pembahasan terakhir, kita bahas tentang anomali yang ada di Belanda. Red Light District. Red Light District terutama De Wallen di Amsterdam, adalah kawasan legal yang menampung prostitusi, klub striptease, pertunjukan seks, dan toko khusus dewasa. Apa saja yang ada di Red Light District? Prostitusi legal.
Pekerjaan seks di Belanda dilegalkan dan diatur sejak awal abad ke-19 dengan pekerja seks diwajibkan berusia minimal 21 tahun dan menjalani tes kesehatan secara berkala. Lokasi, Doualand adalah distrik tertua dan terbesar yang berupa jaringan lorong dan kanal di pusat kota tua Amsterdam. Daya tarik, selain jendela yang memamerkan para wanita, terdapat juga klub striptease, coffee shop, penjual ganja, museum seks, dan museum erotis. Ingat loh, semua itu legal alias resmi. Area ini umumnya aman bagi turis namun terdapat peraturan ketat seperti dilarang memotret atau memandang terlalu lama para pekerja seks di balik jendela. Terima kasih kalian sudah menonton video ini hingga selesai. Next, apalagi yang mau dibahas silahkan tulis di kolom komentar. Ikuti kami terus untuk belajar bareng tentang banyak hal yang mungkin belum Anda ketahui. Sampai jumpa di video berikutnya.